Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 05 dari Ilmu Hai 0 kelas Ilmu Hai kelas 03 dengan saya sendiri GSK Gifarin Nasution. Saya Mugni Raditya. Dan pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai rekayasa jaringan atau tissue engineering di seputar engineered 3D polymer and hydrogel microenvironments for cell culture applications. Oke, lanjut aja ke slide selanjutnya nih. Nah, di sini sendiri ada konten yang akan kita bahas mengenai introduction, methods, terus results, discussion, sama conclusions. Oke, lanjut aja ke introduction. Baik, sebelum kita masuk ke introduction, ada video tentang tissue engineering. Mari kita simak sejenak. There are currently hundreds of thousands of people on transplant lists, waiting for critical organs like kidneys, hearts, and livers that could save their lives. Unfortunately, there aren't nearly enough donor organs available to fill that demand. What if, instead of waiting, we could create brand new, customized organs from scratch? That's the idea behind bioprinting, a branch of regenerative medicine currently under development. We're not able to print complex organs just yet, but simpler tissues, including blood vessels and tubes responsible for nutrient and waste exchange, are already in our grasp. Bioprinting is a biological cousin of 3D printing, a technique that deposits layers of material on top of each other to construct a three-dimensional object, one slice at a time. Instead of starting with metal, plastic, or ceramic, a 3D printer for organs and tissues uses bioink, a printable material that contains living cells. The bulk of many bioinks are water-rich molecules called hydrogels. Mixed into those are millions of living cells, as well as various chemicals that encourage cells to communicate and grow. Some bioinks include a single type of cell, while others combine several different kinds to produce more complex structures. Let's say you want to print a meniscus, which is a piece of cartilage in the knee that keeps the shin bone and thigh bone from grinding against each other. It's made up of cells called chondrocytes, and you'll need a healthy supply of them for your bioink. These cells can come from donors whose cell lines are replicated in a lab, or they might originate from a patient's own tissue to create a personalized meniscus less likely to be rejected by their body. There are several printing techniques, and the most popular is extrusion-based bioprinting. In this, bioink gets loaded into a printing chamber and pushed through a round nozzle attached to a print head. It emerges from a nozzle that's rarely wider than 400 microns in diameter and can produce a continuous filament roughly the thickness of a human fingernail. A computerized image or file guides the placement of the strands, either onto a flat surface or into a liquid bath that'll help hold the structure in place until it stabilizes. These printers are fast, producing the meniscus in about half an hour, one thin strand at a time. After printing, some bioinks will stiffen immediately. Others need UV light or an additional chemical or physical process to stabilize the structure. If the printing process is successful, the cells in the synthetic tissue will begin to behave the same way cells do in real tissue, signaling to each other, exchanging nutrients, and multiplying. We can already print relatively simple structures like this meniscus. Bioprinted bladders have also been successfully implanted, and printed tissue has promoted facial nerve regeneration in rats. Researchers have created lung tissue, skin, and cartilage, as well as miniature semi-functional versions of kidneys, livers, and hearts. However, replicating the complex biochemical environment of a major organ is a steep challenge. Extrusion-based bioprinting may destroy a significant percentage of cells in the ink if the nozzle is too small, or if the printing pressure is too high. One of the Oke, mungkin itu tadi buat pengantarnya. Itu adalah video tentang 3D printing ataupun bioprinting yang akan kita bahas juga lebih lanjut di presentasi kita kali ini. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan,
Saya ingin memperkenalkan dulu tentang apa itu human bodies. Human bodies adalah tubuh manusia, adalah struktur yang sangat kompleks yang terdiri dari banyak sistem organ. Nah, sistem organ itu misalnya seperti pencernaan, pernafasan, kardiovaskular, kerangka, syaraf, dan lain-lain. Lalu nantinya juga akan dibagi-bagi lagi menjadi organ seperti usus, paru-paru, jantung, dan otak. Lanjut ke apa itu 3D fabrication. Nah, pada jurnal yang kami ambil sebagai referensi ini akan sangat melibatkan 3D fabrication dengan menggunakan bermacam-macam teknik manufaktur yang berbeda-beda. Karakteristik penting struktur 3D yang dapat dicapai dengan teknik masing-masing, mulai dari pemrosesan, material dan bahan, ataupun mekanismenya. Lalu ada biomaterial, kita akan menyinggung biomaterial sangat sering di presentasi kali ini, karena ini akan sangat biomaterial ini akan menjadi aplikasi medis. Dengan demikian definisinya mencakup seluruh ataupun sebagian dari struktur hidup atau perangkat biomedis yang melakukan, menambah ataupun menggantikan fungsi organ alami. Nah, biomaterial ini harus kompatibel dengan tubuh dan sering ada masalah di bagian biokompatibilitas yang harus diselesaikan sebelum produk dapat ditempatkan di pasar dan digunakan dalam pengaturan klinis. Lalu ada biopolimer, yaitu bahan ataupun material, yaitu polimer yang diproduksi oleh organisme hidup. Selulosa, pati, protein, peptida, serta DNA dan RNA adalah contoh dari biopolimer. Kita akan masuk ke metode. Jadi metode apa yang digunakan? Jadi untuk kita memulai bioprinting ataupun 3D printing, kita harus mengetahui tentang sifat lingkungan mikro untuk aplikasi kultur sel itu sendiri. Yang pertama kita harus melihat dari faktor stiffness. Nah, stiffness dari suatu material dan lebih khusus lagi di biomaterial didefinisikan sebagai kekakuan benda yang menahan deformasi sebagai respon terhadap gaya yang diberikan. Properti ini dapat dievaluasi untuk mengukur beberapa parameter fisik seperti modulus elastis, modulus yang, bulk modulus, modulus geser, dan lain-lain. Dalam konteks ini sangat berhubungan dengan biologis, yang semodulus tidak diragukan lagi merupakan faktor yang paling banyak digunakan. Lalu untuk dengan elastisitas itu dapat berkisar kurang lebih 1 kPa untuk otak, paru-paru, dan payudara, 1 sampai 10 kPa untuk jaringan endotel, otot, dan 100 kPa untuk tulang yang praklasifikasi. Lalu untuk mengontrol halus mekanik sifat dari biomaterial ini sendiri, menggunakan alat penting yang memandu nasib sel induk yang didiferensiasi, akhirnya dapat disetel secara luas seperti yang ditunjukkan. Misalnya pada mesenkimal manusia sel induk, yaitu dapat berdiferensiasi menjadi saraf, otot, ataupun garis keturunan tulang setelah dikultur pada gel poliakrilamida. Yang kedua, kita harus memperhatikan roughness dan porosity, yaitu salah satu fungsionalitas osteoblast di hadapan keramik nanofase berdasarkan dari stroke yang baru milenium. Nah, ini dapat dilihat juga dengan kekasarannya, itu nano dari amyloid beta plaque, yaitu ciri dari penyakit Alzheimer. Topologi berperan dalam hilangnya fungsi dalam neuron yang terkenal dari penyakit neurodegeneratif. Lalu untuk porosity, parameter porosity adalah jumlah daerah Jadi melalui porositas, jumlah daerah kosong ataupun pori-pori di atas total volume yang dipertimbangkan. Sifat seperti itu sangat penting terutama untuk rekayasa jaringan karena berdampak pada perfusi nutrisi dan oksigen serta penciptaan jaringan mikrovaskular dalam rekayasa lingkungan mikroseluler. Dan seringkali bahan murni tidak dilengkapi dengan tingkat porositas diperlukan dalam rekayasa jaringan atau aplikasi penyaringan obat. Hal ini dapat menyebabkan terciptanya ECM buatan yang tidak efisien dan
yang mencegah proliferasi, diferensiasi, dan migrasi yang diinginkan oleh mekanisme tubuh. Lalu terakhir, faktor yang harus diperhatikan adalah biocompatibility, terus biodegradability. Pilihan bahan untuk aplikasi kultur sel ditentukan oleh kemampuannya untuk berinteraksi secara efisien dengan sel tanpa menginduksi efek sitotoksik, yaitu tanpa menyebabkan kematian ataupun penyimpangan yang tidak diinginkan dalam perkembangan mereka. Lalu ada biokompatibilitas, bahan yang biasanya digunakan dalam proses mikrofabrikasi dapat menjadi rintangan utama terutama ketika berhadapan dengan aplikasi rekayasa jaringan, dan tergantung pada jenis jaringan yang akan diganti atau dibuat, hanya beberapa perancah tertentu yang dapat digunakan untuk mendukung regenerasi dan pengerjaan. Nah, ada yang namanya teknik deselularisasi, yaitu mulai dari jaringan atau organ asli mengarah kepada pembuatan matriks hanya berisi komponen ECM. Namun demikian, resolusi fitur yang dibuat dengan teknik tidak dapat mencapai presisi pembuatan aditif 3D berbantuan cahaya, seperti polimerisasi foton atau TPP, ataupun SLA. Terkadang biokompatibilitas juga tidak cukup dan diharapkan perancas juga dapat terurai secara hayati, misalnya ketika jaringan yang direkayasa ditanamkan bersama dengan perancah pada pasien. Sekali jaringan seluler itu berbudaya, telah terintegrasi ke dalam lingkungan alaminya di dalam tubuh, perancah harus memudar tanpa meninggalkan produk yang beracun. Contohnya seperti pengobatan osteomyelitis atau obat yang ditargetkan untuk pengiriman dicapai oleh perancah berbasis hidrogel. Lalu ada biochemical functionalization, yaitu seringkali bahan hidrogel ataupun polimer murni itu tidak cocok untuk kultur sel. Kasus simbol contohnya adalah salah satu polyethylene glycol diaklirat PECDA, biokompatibel yang sudah disetujui FDA, yang dengan sendirinya tidak dapat menyediakan lingkungan ataupun sistem tubuh yang mendukung adhesi sel karena bioinert. Jadi tubuh itu menolak adanya bahan tersebut dari hidrogel ataupun polimer. Oleh karena itu, sangat penting bahwa biomaterial yang ditargetkan dapat dicangkokkan dengan komponen alami seperti laminin, fibronektin, fitronektin, RGD peptida, ataupun faktor pertumbuhan yang menggunakan permukaan ataupun modifikasi biokimia massal. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa massal modifikasi seringkali lebih diinginkan karena molekul bioaktif tertanam baik di dalam maupun di dalam biomaterial sendiri untuk menghindari memudar sepenuhnya perancah di dalam tubuh. Oke, selanjutnya kita akan melihat teknik-teknik untuk membuat 3D polymer dan hydrogel cellular microenvironment ya. Sistem mikrofisiologi ini tuh memiliki struktur 3D kompleks untuk fitur mikro dan makro untuk membuatnya. Lanjut. Yang pertama ini tekniknya itu powder bed fusion, selective laser sintering, SLS, dan binder jetting. Selective laser sintering dan binder jetting itu teknik yang bekerja dengan menggabungkan powder dengan dipanaskan dengan laser. Itu materialnya tuh harus berbentuk powder, kemudian beberapa manfaat menggunakan teknik ini tuh mudah menempel pada selnya. Kemudian memiliki kelemahan, itu kalau misalnya aja ini tuh suhunya tinggi, jadi dapat merusak bioaktif komponennya. Lanjut. Kemudian teknik selanjutnya itu fuse deposition modeling atau fuse filament fabrication. FDM atau FFF ini materialnya dipanaskan, kemudian dikeluarkan dari nozzle-nya untuk membuat 3D-nya. Di sini cost-nya itu relatif murah, kemudian materialnya tuh biasanya yang dipakai viskositasnya tinggi, seperti termoplastik. Terus kemudian temperaturnya tuh dapat dikontrol, jadi tidak merusak bioaktif materialnya, tidak seperti SLS tadi. Kemudian selanjutnya ada extrusion bioprinting. Teknik ini tuh
menggabungkan biomolekul sama selnya, kemudian dimasukkan ke hydrogel matrixnya. Pengoptimalan kecepatan, tekanan, dan temperatur itu dibutuhkan banget kalau di teknik yang ini. Teknologi ini kemudian tuh juga udah sangat matang sekali. Jadi bisa harganya murah dan kita bisa fokus ke ngotak-ngatik dan mencampur bioinknya. Kemudian teknik selanjutnya itu inkjet printing. Itu teknik manufacturing di mana bioinknya tuh punya viskositas yang rendah, tapi kayak ini masih banyak masalahnya tekniknya, seperti kayak cell damage saat atau sesudah printing, terus stabilitas dari strukturnya kurang, dan resolusi printingnya kadang-kadang jelek. Kemudian berikutnya ini ada teknik light assisted additive manufacturing. Ini photo structuring ya, menggunakan cahaya untuk membentuk 3D-nya itu, menggunakan reaksi kimia cross-linking. Kemudian stereolithografinya tuh jadi menggunakan laser beam untuk photopolymerize resinnya yang berakhir dengan terciptanya 3D structure-nya itu. Materialnya tuh harus menggunakan foto cross-linkable. Itu biasanya material biasa, ntar dicampurin dengan foto initiator. Kemudian teknik berikutnya itu hybrid methods. Ini teknik manufacturing yang sudah disebutkan tadi, itu kita dapat kombinasiin untuk bikin komposit-komposit yang berbeda. Ini ada contohnya extrusion dari PCL mesh, terus ditambah dengan inkjet printing dengan materialnya keratinocytes, itu bisa digunakan untuk ngeprint model dari kulit manusia. Kemudian ini teknik yang terakhir tuh teknik replikasi, itu menggunakan pattern untuk mentransfer, untuk menghindari kelemahan fabrikasi seperti thermal heating. Tapi ya nggak semua bentuk atau dimensinya itu dapat ditransfer. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian discussion ya di sini ya. Di sini sendiri sebenarnya discussion itu bakal dibahas lebih fokusnya ke arah structural mechanical properties, proses dan material, serta bentuk arsitektur. Cuman bentuk arsitektur sendiri di bagian akhir. Nah, pertama-tama di sini kita bakal lebih fokus ke powder bed fusion atau selective laser sintering and binder jettingnya, yaitu mengenai structural mechanical properties serta proses dan material pada powder bed fusion sendiri. Oke, pertama di structural mechanical properties. Diketahui kalau misalnya pertama itu karena layer by layer proses, struktur 3D sini dapat dibuat dengan overhangs karena support dari powder sekitar saat dibuat. Lalu manfaat lain dari fused powder itu mempunyai kekasaran mikrostruktur yang membuatnya lebih mudah menempel dengan sel, dan serta terakhir, powder bed produce structure sendiri mempunyai moduli kekuatan dan kerapuhan yang sama seperti partikel unsur. Lalu lanjut di slide selanjutnya itu lebih ke arah proses dan material. Nah, proses dan material sendiri di sini powder bed fusion sendiri tidak adanya material yang mengandung aditif untuk pengikatan silang. Lalu binder jetting menyimpan material binder untuk bisa fusi atau fuse bubuk di lokasi yang diinginkan, serta bahan dasar harus dalam bentuk bubuk, dengan demikian terbatas pada termoplastik, keramik, logam, dan oksida. Oke, selanjutnya masuk ke FDM mengenai struktural serta mechanical properties dan juga proses dan materialnya. Untuk struktural mechanical property sendiri, pertama itu struktur 3D dibangun sebagai bentuk bebas. Itu berarti karena itu teknik ini tidak mendukung fabrikasi dari overhang. Struktur seperti ini tidak dapat diperoleh meskipun dengan menggunakan sacrificial superstructure yang dapat dihilangkan secara mekanis atau kimiawi setelah fabrikasi. Lalu yang kedua itu diketahui juga kalau misalnya resolusi struktur dibatasi oleh diameter nozzle. Jadi ukuran nozzle itu dibatasi oleh penyumbatannya juga tergantung pada sifat reologi filamen. Resolusi tipikal untuk FDM atau fused deposition modeling itu sekitar 100 meter. Selanjutnya fitur termoplastik yang disimpan jauh lebih halus daripada yang diperoleh. Ini berarti bisa digunakan semisal dengan SLS atau stereolitografi. Jika diinginkan, kekasaran dapat diperkenalkan dengan memasukkan nanoparticles ke dalam filamen atau dengan plasma reaktif ion etching. Dan terakhir, yaitu persiapan filamen dapat secara signifikan mempengaruhi sifat mekanik dari fabrikasi struktur. Nah, di sini sendiri maksudnya persiapan filamen atau filament preparation itu, hal ini termasuk penggabungan dari nanopartikel, copolymerization dari filamen stok, dan pengawetan in situ. Serta terakhir, right direction, raster angle, dan layer thickness atau ketebalan layer dapat mempengaruhi sifat dari mechanical properties melalui gradient thermal selama proses fabrikasi. Oke, selanjutnya ke proses dan materialnya. Pertama itu ada fused deposition, untuk FDM dan juga fused filament fabrication.
Yang pertama sendiri, ketersediaan luas dan biaya rendah. Dari jenis printer 3D ini, FDM atau FFF sendiri sering digunakan untuk membuat perancang kultur sel. Lalu sistem multiple nozzle banyak digunakan untuk menggabungkan bahan stok yang berbeda dalam satu struktur atau untuk menyesuaikan jumlah cross-linker untuk struktur bertingkat. Serta diingat juga bahwasanya bahannya yang sangat kental. Ini berarti seperti termoplastik, cocok untuk dibuat menjadi filamen dan selanjutnya disetorkan melalui FDM sendiri ataupun FFF. Ataupun triple F, sorry. Lalu ada extrusion bioprinting. Nah, di sini sendiri kita membahas juga mengenai struktural mechanical properties-nya dan juga proses dan materialnya. Pertama-tama mengenai struktural dan mechanical properties. Jadi di sini sendiri jika ingin memasukkan sel pada hydrogen matrix, kita harus mengoptimalisasi viscoelastic properties-nya dari bioink-nya pada saat extrusion dan juga stabilitas dari mechanical untuk struktur setelah extrusion. Lalu yang kedua, tingkat cross-linking, cara dan processing parameter dapat berefek ke mechanical properties. Cross-linking sendiri akan menggunakan ultraviolet di sini sendiri, teman-teman. Yaitu cross-linking sendiri menggunakan ultraviolet, kalau enggak thermal atau chemical dapat menghasilkan print yang lebih bagus, sehingga dapat menghasilkan print yang lebih bagus. Lalu terakhir sendiri multiple nozzle extrusion system sudah diciptakan agar mendapatkan 3D printing bioaktif struktur dengan mechanical integrity yang baik. Lanjut ke proses dan materialnya. Jadi di sini sendiri extrusion bioprinting sendiri merupakan bionik syarat dengan polisakarida dan protein. Misal dari protein sendiri seperti kolagen dan alginat. Ini sendiri dapat menunjukkan nilai viskositas yang sangat berbeda. Teknologi yang sangat matang dengan bioprinter yang tersedia di pasar dengan biaya yang wajar. Ini memungkinkan penyesuaian dan fokus pada campuran bionics. Lalu selanjutnya ada sel-sel yang enkapsulasi, yang menjalani bioprinting ekstrusi dapat memiliki bioaktivitas yang sangat bervariasi berdasarkan seperti tekanan ekstrusi, tegangan geser, dan juga ukuran dari nozzle-nya sendiri, agak mirip dengan yang FDM tadi. Lalu terakhir itu dari stabilitas mekanisnya. Jadi selama dan setelah menulis sangat optimum, tapi juga untuk biodegradability dan bioactivity-nya. Oke. Terakhir ada di sini yaitu light assisted additive manufacturing. Nah, langsung saja kita ke structural dan juga mechanical properties. Oke. Pertama-tama untuk structural dan mechanical properties-nya sendiri, teknik photopolymerization sendiri menghasilkan resolusi tinggi di bawah 10 mikrometer. Lalu proses memungkinkan untuk membuat 3D fitur sebenarnya seperti overhangs tanpa harus mengorbankan supportnya. Dan terakhir diketahui juga bahwa mechanical properties dapat diatur tidak hanya dari segi photopolymerization tapi juga sintesis monomer atau prepolymer. Oke, lanjut kita juga agak cepat dikit, yaitu proses dan materialnya. Di sini sendiri diketahui bahwa light assisted additive manufacturing sendiri menggunakan metode throughput yang digunakan sangat tinggi dan karena teknologinya sudah matang, biaya produksinya pun juga rendah. Selain itu lebih sedikit fotoinisiator sitotoksik dalam kombinasi dengan bahan yang lebih biokompatibel sesuai seperti gel. Dan terakhir diketahui juga dari semua hal-hal tersebut ada juga bentuk arsitektur. Nah ini seperti dikatakan kekurangannya ya. Diketahui juga meskipun mampu mereproduksi fitur dasar jaringan hidup, akan tetapi bentuk dari arsitektur yang sering tumbuh dengan cara yang tidak terkendali dapat mengalami necrosis dini dan batch-to-batch variability. Nah ini diskusi yang bakal kita bahas, tentunya bakal di conclusion-nya juga. Untuk mengatasi keterbatasan ini diperlukan standarisasi dari additive manufacturing niches dan konstruksi multiselular yang telah dibentuk sebelumnya atau preform mungkin akan menjadi tantangan berikutnya di masa yang akan datang. Oke. Lalu dari pembahasan sendiri, conclusion apa yang bisa kita dapatkan? Nah, pertama-tama diketahui bahwasannya kita bisa mendapat konklusi dari pendekatan mikrofabrikasi. Diketahui pendekatan mikrofabrikasi sendiri diketahui merupakan pilihan yang paling tepat atau sejalan dengan seleksi dari fitur extracellular matrix yang harus direplikasi. Oke. Lalu selanjutnya mengarah ke materials. Hal ini juga akan terkait dengan ketersediaan bahan sintetik atau bahan alami atau natural bisa dikatakan yang sering mengalami proses modifikasi secara fisika ataupun kimia baik untuk menyesuaikan sifat biomekanik mereka dan untuk memungkinkan integrasi dalam additive manufacturing strategis. Nah, lalu lanjut mengenai additive manufacturing strategis ini. Jadi alternatif pada additive manufacturing itu selain diketahui juga apabila salah satu alternatif utama untuk additive manufacturing yang digunakan digunakan untuk pengembangan sistem 3D microphysiological saat ini diwakili oleh pendekatan secara scaffold free yang memanfaatkan self-assembly selular yang mengarah pada pembentukan konstruksi skala besar yang disebut spheroids dan organoid. Nah, lanjut ke spheroids dan organoid sendiri. Di sini perbedaan dari organoid versus spheroid sendiri lebih ke arah pertama itu kalau misalnya organoid berasal dari stem cells, sedangkan spheroid sendiri berasal dari cell line monoculture. Lalu selanjutnya dari garis keturunan. Jadi organoid sendiri memiliki beberapa garis keturunan sel, sedangkan spheroid sendiri mewakili komponen jaringan tunggal atau sebagian. Yang ketiga, rekapitulasi parameter fisiologis organ, sedangkan pada spheroid sendiri secara sementara menyerupai cell organization-nya.
Dan terakhir, organoid sendiri merupakan long term culture, sedangkan spheroid sendiri akan sulit untuk mempertahankan secara jangka panjang. Nah, selanjutnya ke slide ini, lalu kekurangan apa? Ya seperti yang dijelaskan tadi ya sebelumnya mengenai arsitekturnya. Jadi meskipun mampu mereproduksi fitur dasar jaringan hidup, akan tapi bentuk dari arsitektur yang sering tumbuh dengan cara tidak terkendali tadi dalam mengalami yang namanya necrosis dini, dan itu ada di sebelah kiri bisa kalian lihat, dan batch to batch variability. Nah, untuk mengatasi keterbatasan ini kembali diingatkan diperlukan standarisasi dari additive manufacturing niches dan konstruksi multiseluler yang telah terbentuk sebelumnya atau preform. Nah, ini sendiri tentunya mungkin akan jadi tantangan berikutnya untuk mendapatkan true biomimetic model. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ditunjukkan juga di sini ada semacam summary atau results untuk fabrication thermoplastic dan soft polymer 3D microenvironment untuk culture cell. Jadi ini lebih disoroti mengenai keterkaitan dengan pendekatan material atau fabrikasinya. Kalian bisa lihat sendiri di bagian ini. Jadi ada SLS, lalu ada FDM, extrusion bioprinting, light assisted, serta aplikasinya seperti apa. Nah, di sini bisa kalian lihat kurang lebih bagaimana penjelasan masing-masing yang ada mengenai ya hasil yang diciptakan dari fabrikasi termoplastik dan juga soft polymer 3D microenvironment untuk culture cell sendiri. Oke. Lanjut ke bagian terakhir, ini referensi jurnal yang kami gunakan yaitu mengenai bioengineering, engineering 3D polymer and hydrogel microenvironments for cell culture application. Oke. Selanjutnya ini mungkin sedikit quote saja, tapi ya nggak terlalu penting. Dan terakhir, mungkin di slide terakhir ada ya, terima kasih dan ya kurang lebih terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.